Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar. Pada pertemuan kita kali ini, perkenalkan saya Mamat Liputo, Duta Rumah Belajar Provinsi Gorontalo tahun 2017. Pada masa pandemi ini, marilah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun, menggunakan masker, dan pada saat-saat tertentu, pada saat kita keluar rumah, jangan lupa selalu membawa hand sanitizer untuk selalu membersihkan tangan kita ketika kita memegang sesuatu. Selalu menjaga jarak, ya, dan menghindari kerumunan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lanjutan persamaan dasar akuntansi. Yuk, kita simak video pembelajaran berikut ini. Sahabat Rumah Belajar, pada pertemuan kali ini kita masih dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu dengan kompetensi dasar. 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, dan 4.2 menyajikan persamaan dasar akuntansi. Sahabat Rumah Belajar yang sangat saya banggakan, untuk mempelajari akuntansi, maka perlu kita memahami terlebih dahulu persamaan dasarnya. Oleh sebab itu, persamaan dasar akuntansi pada pertemuan kali ini kita akan uraikan sebagai berikut. Persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan hutang ditambah modal, atau hutang sama dengan harta dikurangi modal, atau modal sama dengan harta dikurangi hutang. Nah, apa sajakah itu harta? Harta terbagi atas 3. Yang pertama adalah harta lancar, harta tetap, dan harta tetap tak berwujud. Kita mulai dari harta lancar. Harta lancar terdiri dari kas. Kas adalah uang tunai dalam perusahaan. Yang kedua adalah surat-surat berharga. Ketiga adalah piutang wesel. Yang keempat adalah piutang usaha. Yang kelima adalah perlengkapan. Yang keenam, beban dibayar di muka, yang terdiri dari sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Harta tetap terdiri dari peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan mesin-mesin. Sementara untuk harta tetap tak berwujud, itu terdiri dari hak cipta, hak paten, hak merek, goodwill. Itulah jenis-jenis harta. Selanjutnya adalah hutang. Hutang terbagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hutang jangka pendek atau hutang lancar, dan yang kedua adalah hutang jangka panjang. Apa saja hutang jangka pendek? Mari kita lihat sama-sama. Hutang jangka pendek adalah hutang usaha, hutang sewa, hutang iklan, hutang bunga, dan hutang gaji. Sementara untuk hutang jangka panjang itu terdiri dari hutang bank atau hutang hipotek.
Hutang jangka pendek umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, sementara hutang jangka panjang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Sementara untuk modal sendiri adalah terdiri dari modal pemilik, modal sendiri, modal donasi, dan laba tak dibagi atau modal dari sumber lainnya. Itulah jenis-jenis harta, utang, dan modal. Bagaimana dengan kalian? Kalian bisa menambahkan sesuai dengan jenis perusahaan yang kalian pegang. Jadi harta, utang, dan modal tadi yang sudah saya sampaikan hanya merupakan contoh-contoh dari akun-akun yang bisa dipelajari oleh peserta didik. Sahabat Rumah Belajar, bagaimanakah praktik menyusun persamaan dasar akuntansi? Mari kita sama ikuti video pembelajaran berikut ini. Baiklah, kita akan belajar bagaimana membuat persamaan dasar akuntansi. Inilah contoh transaksinya. Transaksi ini kita akan buat dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Kita mulai dari transaksi tanggal 1 Juli, yaitu menyetorkan uang sebesar 20 juta rupiah sebagai modal awal. Jadi di atas, di dalam kolom, kita harus sudah menuliskan nama-nama akun setelah kita meneliti akun-akun yang muncul pada transaksi. Kita lihat tanggal 1 Juli, kas bertambah 20 juta. Karena uangnya sebesar 20 juta sebagai modal awal, ini dalam jutaan rupiah. Dan modal awalnya juga sebagai 20 juta rupiah, itu dengan keterangan modal awal. Tanggal 2 Juli, membeli perlengkapan ya, perlengkapannya 500.000, peralatannya 2 juta, dibayar tunai 1.500.000, kasnya berkurang karena membayar, dan sisanya dibayar kemudian, timbul hutang. Ya, di sini dikarenakan bahwa kita membeli perlengkapan dan peralatan secara kredit, maka timbul hutang. Selanjutnya kita lihat saldonya. Jika kita lihat begini, saldo jumlah kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan itu harus sama dengan jumlah hutang dan modal. Kita lihat saldonya untuk kas 18.500.000, perlengkapan 500, peralatan 2 juta. Maka jumlahnya adalah 21 juta atau 21.000 ya kalau ini dalam jutaan rupiah. Terus utang dan modal sebesar hutang 1 juta dan modalnya 20 juta, maka saldo hutang dan modal adalah 21 juta. Ini harus sama ya, saldo harta dan saldo hutang ditambah modal itu harus sama. Tanggal 5 Juli menerima pendapatan laundry sebesar Rp500.000. Maka kalau kita buatkan dalam persamaan, akan nampak seperti ini. Pendapatan masuk kolom modal, dan dalam keterangan kita berikan pendapatan. Sementara karena menerima pendapatan, maka otomatis 500.000 kas bertambah. Ya adik-adik, jadi kas bertambah 500.000, modal bertambah 500.000. Kemudian kita lihat saldonya. Jumlah kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan sebesar 21.500.000, sedangkan jumlah hutang dan modal itu 21.500.000. Nah, ini harus sama adik-adik ya, antara harta sama dengan utang dan modal itu harus sama. Apabila kekeliruan tidak sama, maka ada kekeliruan dalam pengisian pada kolom-kolom sebelumnya. Selanjutnya tanggal 7 Juli menyelesaikan pekerjaan laundry 2 juta rupiah, diterima tunai 1.500.000 dan sisanya diterima kemudian. Kita lihat pengerjaannya. Tanggal 7 Juli ini karena menyelesaikan pekerjaan laundry 2 juta, maka modal bertambah 2 juta, diterima uang 1.500.000, maka kas bertambah 1.500.000 dan sisanya diterima kemudian. Yang sisanya diterima kemudian itu masuk kolom piutang karena belum diterima. Ya, dan di kolom keterangan kita wajib menambahkan pendapatan. Selama modal ini ada isinya, maka wajib ada keterangannya. Selanjutnya tanggal saldonya ya.
Kita lihat saldo antara kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan jumlahnya menjadi 23.500.000, sedangkan utang dan modal jumlahnya juga 23.500.000. Hal ini mengindiksikan bahwa pengerjaan kita sampai dengan tanggal 7 Juli masih benar karena saldonya sama. Selanjutnya adalah tanggal 10, membayar gaji pegawai sebesar 1 juta rupiah. Ini kita lihat persamaannya ya. Tanggal 10 membayar gaji. Dibayar pakai apa? Pakai uang. Maka uang kita berkurang 1 juta dan modal kita juga berkurang 1 juta. Dan dalam keterangan kita masukkan beban gaji. Selanjutnya transaksi tanggal, nih ya, saldonya juga harus sama nih ya. Kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan jumlahnya 22.500.000, ya berkurang 1 juta ya. Hutang dan modal juga jumlahnya 22.500.000. Selanjutnya tanggal 12 Juli, membeli perlengkapan 250.000 dan peralatan 1 juta rupiah secara tunai. Kita lihat ya, tanggal 12 Juli kita membeli perlengkapan 250.000, peralatannya 1 juta, dan dibayar tunai 1.250.000. Jadi kas berkurang. Kalau kas berkurang, kita berikan tanda dalam kurung. Nah, saldo per 12 Juli ya, saldo per 12 Juli itu jumlah harta, jumlah dari kas, piutang, perlengkapan ditambah peralatan itu tetap 22.500.000, sedangkan jumlah hutang dan modal itu tetap 22.500.000 pula. Nah, secara keseluruhan tanggal 14 Juli di sini kalau kita membaca adanya hasil pengisian persamaan dasar, di sini terjadi pembayaran sewa kantor sebesar Rp250.000 ya. Terus pada tanggal 20 Juli setelah kita mengerjakan transaksi, di sini akan nampak terjadi pelunasan piutang ya. Pelunasan piutang. Ya, piutang berkurang dan kasnya kita bertambah sehingga terjadi pelunasan piutang. Tanggal 22 Juli terjadi pelunasan hutang karena di sini hutangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Pada tanggal 25 Juli itu terjadi pembelian perlengkapan secara kredit. Jadi perlengkapannya bertambah, hutangnya juga ikut bertambah karena kita membeli secara kredit. Tanggal 30 Juli ini terjadi pemakaian perlengkapan sebesar 750.000 ya. Jadi perlengkapannya berkurang, modalnya berkurang di sini sehingga beban perlengkapannya itu 750.000. Sehingga pada akhirnya saldo akhir dari seluruh kegiatan transaksi tadi adalah harta 20.750.000. Demikian juga dengan jumlah hutang dan modal 20.750.000. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menyamakan antara jumlah harta sama dengan jumlah hutang ditambah modal. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.